Memperingati Hari Santri Nasional ke-10, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Bovendigul menggelar pawai obor. Dinas Kesehatan Bovendigul berkomitmen mengutamakan program kerja yang fokus pada kebutuhan kesehatan masyarakat. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini, Rabu 23 Oktober 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Memperingati Hari Santri Nasional ke-10, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Bovendigul menggelar pawai obor yang berlangsung meriah pada Minggu malam. Pawai obor yang dimulai dari Masjid Durul Hidayah titik nol ini menjadi simbol semangat perjuangan santri dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan cinta tanah air. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan santri, warga, dan tokoh agama antusias menyambut peringatan hari bersejarah bagi para santri di Indonesia. Peserta pawai membawa obor yang menerangi jalan, menghidupkan suasana malam dengan nuansa yang khidmat dan penuh semangat. Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Distrik Mandobo, Ismail Marsuki mengatakan, pawai obor ini adalah rangkaian memperingati Hari Santri yang ke-10. Di mana merupakan peringatan guru santri serta perjuangan para ulama dalam mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui semangat Hari Santri Nasional diharapkan menjadi semangat para penerus bangsa untuk mencerahkan dan mempersatukan bangsa dalam menjaga warisan yang dititipkan pejuang santri terdahulu. Dari santri-santri TPQ yang berada di Tanah Merah, kita bersama-sama memperingati Hari Santri, di mana Hari Santri ini adalah merupakan memperingati guru-guru kita yang kemudian menjadi santri juga pada guru-gurunya. Alhamdulillah untuk memperingati resolusi jihad para ulama-ulama kita yang menjaga keutuhan Republik Indonesia ini yang berjuang bersama-sama menumpahkan darah. Semoga ini kemudian menjadi semangat kita untuk memberikan pencerahan kepada negeri kita dan membangkitkan pemersatuan bangsa kita. Alhamdulillah, dengan antusiasnya para peserta, mudah-mudahan ini menjadi semangat yang menular bagi teman-teman kita di seluruh tanah air. Terima kasih. Pawai obor ini tidak hanya sebagai bagian dari tradisi, tetapi juga sebagai momentum mengingatkan generasi muda tentang peran santri dalam sejarah perjuangan bangsa. Hari Santri Nasional adalah bentuk penghargaan atas dedikasi para santri dan berharap generasi saat ini dapat melanjutkan semangat tersebut dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan semangat kebersamaan dan persatuan, diharapkan peringatan Hari Santri Nasional tahun ini menjadi inspirasi bagi semua kalangan untuk terus menjaga nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, seluruh santri dan santriwati dari Pondok Pesantren dan Taman Pendidikan Al-Quran Bovendigul melaksanakan upacara memperingati Hari Santri ke-10 dengan penuh khidmat. Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober adalah momentum untuk mengenang serta meneladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober. Upacara yang digelar di halaman Masjid Darul Hidayah Tanah Merah dihadiri ratusan santri dan santriwati serta para pengasuh dan guru. Hari Santri sebagai momentum untuk mengenang kontribusi santri dalam perjuangan bangsa dan menyebarkan nilai-nilai Islam.
Dalam membacakan sambutan Menteri Agama, penyelenggara pendidikan haji dan Binmas Islam, Kementerian Agama Bovendigul Lasaka mengatakan Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober adalah momentum untuk mengenang serta meneladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok yang paling aktif menggelorakan perlawanan terhadap para penjajah. Hari Santri yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober adalah momentum bagi kita semua untuk mengenang dan meladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok yang paling aktif menggelorakan perlawanan terhadap penjajah. Lasaka menambahkan, salah satu bukti perlawanan santri terhadap para penjajah adalah peristiwa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang dimaklumatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fatwa resolusi jihad Hasyim Asy'ari menyatakan berperang menolak dan melawan penjajah harus dikerjakan oleh setiap orang Islam dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Peringatan Hari Santri ke-10 di Bovendigul diharapkan memperkuat semangat santri untuk berkontribusi positif bagi bangsa, negara, dan agama. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Momentum Hari Santri Nasional, Kementerian Agama Republik Indonesia mengusung tema Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan. Tema ini diharapkan memotivasi santri dan masyarakat untuk melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Peringatan Hari Santri tahun 2024 dengan sorotan tema Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan. Tema ini mengingatkan salah satu bait dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik yang menyatakan seorang santri mempunyai tugas untuk melanjutkan perjuangan kiai ketika sang kiai wafat. Dalam sambutan Menteri Agama yang dibacakan penyelenggara pendidikan haji dan Binmas Islam, Kementerian Agama Bovendigul Lasaka menyebut, menyambung juang bukan hanya mengenang, tetapi juga beraksi dengan semangat yang sama dalam menghadapi tantangan zaman modern. Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata, maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat pena. Para pendahulu telah mewariskan nilai-nilai luhur untuk bangsa, maka santri masa kini bertanggung jawab untuk tidak sekedar menjaganya, melainkan berkontribusi dalam membangun masa depan masyarakat yang lebih baik.
Menyambung juang bukan hanya berarti mengenang, tetapi juga beraksi dengan semangat yang sama dalam menghadapi tantangan zaman modern. Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata, maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat pena. Jika para pendahulu telah mewariskan nilai-nilai luhur untuk bangsa, maka santri masa kini bertanggung jawab untuk tidak sekedar menjaganya, melainkan juga berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik. Tema menyambung juang merengkuh masa depan adalah sebuah penegasan bahwa santri masa kini memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa. Seluruh santri untuk aktif berperan dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan sekitar. Peringatan Hari Santri diharapkan menjadi momentum untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, sekaligus memperkuat komitmen dalam menyebarkan ajaran agama dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui tema ini, Kementerian Agama mengajak seluruh santri untuk aktif berperan dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan masyarakat. Dengan semangat menyambung juang merengkuh masa depan, diharapkan santri menjadi agen perubahan yang mampu menghadapi berbagai tantangan global, sekaligus meneruskan warisan perjuangan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara semua, kita beralih ke berita lainnya. Meningkatkan kualitas layanan, jajaran Dinas Kesehatan Bovendigul mendapat bimbingan dari akademisi dan praktisi kesehatan Universitas Samratulangi Manado, di mana pada bimbingan tersebut sejumlah materi diajarkan mulai dari tahapan perencanaan program kerja, kebijakan kesehatan hingga evaluasi program. Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul, Dr. Meli Teresia Manopo, mengaku puas dan senang lantaran mendapat kunjungan langsung dari Kementerian Kesehatan dan Universitas Samratulangi Manado, di mana pada kunjungan tersebut pihaknya dibekali dengan tata cara penyusunan rencana kerja berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Di samping mendapatkan ilmu yang berharga mengenai teknik penyusunan renja yang baik dan benar. Diakui Dr. Meli, hal ini sangat penting agar pelaksanaan program kesehatan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran. Kadis Kesehatan menjelaskan, melalui bimbingan ini, tim penyusun renja dari Dinas Kesehatan Bovendigul mendapatkan pengetahuan baru mengenai penyusunan rencana kerja yang baik dan benar. Dan ketika kami bimbing dari pertama sampai dengan terakhir, bimbingan tim dari Dinas Kesehatan melakukan penyusunan dan banyak ilmu, banyak hal yang dipelajari, yang didapati dari tim pendampingan di dalam penyusunan renja ini, yang sudah berdasarkan landasan hukum yang berlaku secara sistematis tersusun. Oleh sebab itu, dari tim perencanaan Dinas Kesehatan mendapatkan hal-hal yang sebelumnya mereka tidak tahu, akhirnya mendapatkan ilmu dan mereka sangat berterima kasih dan mereka bisa melakukan ini dengan baik. Tim pendamping dari Universitas Samratulangi terdiri dari akademisi dan praktisi kesehatan memberikan berbagai materi terkait kebijakan kesehatan, perencanaan strategis, dan evaluasi program. Melalui pengetahuan yang diperoleh, Dinas Kesehatan Bovendigul optimis dapat menyusun renja yang tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara komprehensif. Dinas Kesehatan akan lebih siap dalam menyusun dan melaksanakan program kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat Bovendigul. Bimbingan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Dinas Kesehatan dan memastikan program kesehatan di Bovendigul bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing.
Inilah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul, Dr. Meli Teresia Manopo memastikan dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun-tahun mendatang, pihaknya akan memfokuskan pada program prioritas seperti upaya pencegahan penyakit, peningkatan akses layanan, dan promosi kesehatan. Mengutamakan program prioritas, Dinas Kesehatan bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kesehatan, di mana akan menempatkan program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat sebagai prioritas, seperti upaya pencegahan penyakit, peningkatan akses layanan, dan promosi kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul, Dr. Meli Teresia Manopo menegaskan pemilihan program prioritas didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat berdasarkan data kesehatan yang ada. Melalui upaya ini, Dinas Kesehatan berharap bisa menjawab tantangan kesehatan yang dihadapi masyarakat Bovendigul secara efektif dan tepat sasaran. Hal-hal yang nantinya berproses di kabupaten terkait dengan anggaran yang ada, nanti kami akan melihat mana program-program yang sudah ada di dalam rencana kerja kami ini yang menjadi prioritas utama. Jadi kami menyusun rencananya dulu, program-programnya, nanti ketika ada dananya kami akan melihat mana yang akan menjadi prioritas. Dr. Meli juga mengungkapkan Dinas Kesehatan berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari setiap program yang dilaksanakan. Melalui program prioritas, Dinas Kesehatan Bovendigul berharap dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta mencapai target-target yang telah ditetapkan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, Dinas Kesehatan Bovendigul berkomitmen mengutamakan program kerja yang fokus pada kebutuhan kesehatan masyarakat. Sebagai pelayan, tugas dari Dinas Kesehatan adalah melayani dan memastikan setiap program yang dilaksanakan berdampak langsung bagi kesehatan masyarakat Bovendigul. Semua program yang direncanakan harus berfokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sebagai pelayan masyarakat, tugas dari Dinas Kesehatan adalah melayani masyarakat dan memastikan setiap program yang dilaksanakan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat Bovendigul. Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul, Dr. Meli Teresia Manopo menegaskan dalam penyusunan rencana kerja akan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Selama ini Dinas Kesehatan telah melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan rencana kerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga apabila ada kekurangan-kekurangan tentu kami tetap terus berkomunikasi dengan tim pendampingan apa-apa saja yang harus diperbaiki terkait dengan sudah disampaikan oleh Pak Asisten 2, kemudian dari Pak Kepala Bapeda, kemudian dari tim pendamping, semuanya itu tentu kita prioritaskan untuk masyarakat, tidak untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Dan kami sangat berterima kasih sekali karena Dinas Kesehatan selalu melakukan perubahan-perubahan ke arah lebih baik. Artinya apa yang menjadi peraturan-peraturan yang harus dilakukan, Dinas Kesehatan terus berupaya untuk melakukan itu. Walaupun dengan keterbatasan, tetapi kami tetap berupaya, artinya daripada kami tidak melakukannya sama sekali, tetapi kami berupaya untuk actionnya sedikit, walaupun hanya sedikit.
Dr. Meli menekankan ke depan dalam penyusunan rencana kerja, Dinas Kesehatan selalu menjaga integritas dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dengan selalu mengedepankan transparansi dalam pelaksanaan program. Diharapkan Dinas Kedepan Bovendigul terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program kerja kesehatan yang dilaksanakan, serta memastikan semua kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam persaudaraan kita, Nuk Bagen, Gub Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.